wabarakatuh, Mbak Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Mbak? Mau minta solusi, Mbak Yeni. Solusi tentang apa, sayang? Yang kan eh, saya pernah telepon Mbak Yeni yang beberapa hari yang lalu. Maaf terputus nih. Nah, kan sebenarnya saya pindah rumah, sudah majikan gitu Mbak Yeni. Nah, saya itu gini, kan saya di sini udah 2 kontrak, maksudnya udah tinggal 3 bulan lagi lah nanti ini. Nah, dulu maksudnya saya itu janjiin dulu apa itu namanya. Suaramu nggak jelas, Mbak. Suaramu nggak jelas, Mbak. Nanti kalau gimana udah jelas, Mbak? Nah, nanti kalau kamu tambah lagi di sini, nanti tak kasih uang servis gitu ya. Tapi saya di sini itu dari yang pertama awal masuk di sini itu saya itu udah nggak nyaman sebenarnya, Mbak. Jadi saya berpikirnya gini, mungkin lama-lama majikan saya berubah ya, tapi kenyataannya enggak, sama di sini sama saja. Nah, awal-awalnya masuk di sini tuh saya 1 bulan di sini kan dulu saya dari Indonesia, dan di sini tuh 3 hari itu saya nggak ditegur sama majikan, Mbak, yang kan di sini ada 2 anak, majikan cewek cowok sama ada neneknya. Terus 3 hari itu saya nggak ditegur sama majikan. Terus waktu itu saya sama majikan nganterin anaknya sekolah. Terus di jalan itu dia itu negur saya, nanti kalau kamu itu apa namanya, kalau kamu ada mau makan sesuatu ngomong, loh aku makan apa gitu. Terus itu kamu itu kan di dapur makan ayam kan gitu. Nah, makan ayam kapan gitu, kemarin gitu. Kalau kamu mau makan ngomong saya dulu, kalau kamu makan dulu nggak suka. Loh, saya itu nggak makan ayam, saya bilang gitu. Kalau saya nggak diganti saya nggak bakal makan gitu. Terus dia marah-marah saya di jalan, Mbak Yuni. Saya itu sampai malu banget, sampai saya itu nangis di jalan. Sorry, saya itu tuh saya di sini nyatanya kerja baik-baik, nggak akan nyuri kalau saya nggak dikasih, apalagi cuma makanan. Nah, saya itu nggak suka chatting, saya bilang gitu. Tapi dia nggak tahu. Kira Mbak Yudi ada kameranya. Aku bilang gini, aku sholat, aku ada Allah, aku ada, walaupun nggak ada kamera di tempat kamu, aku tetap nggak akan melakukan kayak gitu. Dia tetap nggak percaya, makanya tetap pokoknya kamu yang nyuri lah gitu. Jadi di sini aku udah kasih tahu, kalau itu ayam kita ambil tulangnya, terus kita masak, kan ayamnya otomatis mengempis kan, Mbak. Ini nggak mungkin sudah kita ada itu ada tulangnya gitu. Nah, terus dia tetap nggak percaya. Terus aku bilang ya udahlah, kalau kamu nggak percaya, kita itu kamera kamu ada kamera gitu. Terus lama-lama itu kamera itu ada kan yang di dapur itu sekarang ditambahin lagi, Mbak Yuli, yang di dapur itu jadi 2. Terus ruang tamu itu juga ada. Terus sekarang juga setiap kamar itu ada, walaupun di kamar saya gitu. Dulu kan kalau di kamar saya itu alasannya nenek, tapi sekarang kan nenek nggak ada. Maksudnya nenek di rumah itu sudah beberapa hari di rumah masuk ke kamera itu. Yang kemarin itu saya itu sampai nundukkan itu kamera, kalau mau maaf ya mas, itu langsung mendapat ketemu tidur saya, Mbak Yuli. Saya itu nggak nyaman itu. Berilah privasi saya. Padahal mereka kalau tidur itu nggak pernah tutup kamar, Mbak Yuli, nggak pernah tutup kamar. Sampai saya itu mau ke kamar mandinya sampai malu loh. Malam. Jadi saya itu terus kalau apa ya, di sini itu kerjaan itu gimana ya? Saya itu serba salah, Mbak Yuli. Maksudnya kalau itu kerjaan, kalau kita bersih-bersih otomatis kan ada yang terpindah, maksudnya entah itu geser kita gimana, dia langsung nuduh, kenapa ini begini loh. Kamu itu di setiap sudut ada kamera, lihatlah di kamera, kenapa masih nuduh kayak gitu. Yang parahnya lagi kemarin tuh nenek itu nuduh saya katanya. Mbak, sampean pakai handfree tak, Mbak? Sampean pakai handfree tak, Mbak? Sampean pakai handfree? Sampean pakai handfree? Dengernya aku nggak begitu jelas loh, jadi aku nggak bisa ngasih solusi kalau saya sendiri pendengaran saya nggak jelas. Boleh nggak jangan pakai handfree, dipegangin sementara dulu? Iya benar. Tak matiin dulu. Halo Mbak Ini. Hailah, kini kan lebih jelas Mas sayang. Saya maksain banget untuk dengerin. Terus?
Terus itu saya udah bilang sama nenek, aku nggak ngambil bajumu, untuk apa saya ngambil baju kamu? Saya sendiri punya baju, saya bilang gitu. Terus saya bilang sama majikan, itu nenek nuduh saya ngambil bajunya dia, terus dianya nggak percaya, maksudnya ya emang buktinya bajunya nggak ada. Loh, gimana toh, itu loh ada kamera kamu di situ, lihat itu di kamera, maka saya yang beli baju. Kalau kamu memang nuduh saya, itu baju saya di sana semua, kamu lihat aja di sana, saya bilang itu. Terus kalau kamu tetap nggak percaya, sudah silahkan itu kamu panggil polisi ke sini, suruh cek punya saya semuanya. Terus mereka udah diem, pokoknya mereka itu kayak nggak percaya banget sama saya, walaupun di sini itu udah hampir 4 tahun gitu Mbak Yuni. Apa-apa itu kenapa kok gini, sampai masak pun mereka tanya, itu kulit ikan terkelupas gitu ketika mau dibasuh, kenapa kayak gini, kenapa kamu gitu, dulu loh saya beli itu nggak segini, kenapa sekarang saya beli ke curiga aja bawaannya oleh mesin. Terus saya pikir udahlah kalau gini saya nggak mau bertahan di sini, walaupun mereka itu menjanjikan untuk mendapatkan uang bonus gitu Mbak Yuni. Saya udah positif untuk pindah majikan karena saya kayaknya toksik banget kalau saya itu bertahan di sini, takutnya nanti kan kok satu kontrak itu masih 2 tahun lagi Mbak Yuni, takutnya saya nggak kuat putus di tengah jalan gitu. Betul. Saya minta apakah yang saya lakukan ini benar atau gimana Mbak Yuni? Maksudnya saya nggak mau memberatkan uang bonus itu, daripada nanti mungkin uang bonus itu hampir sekitar, kalau dikuruskan ya sekitar 20 juta, tapi saya nggak mau beratin itu Mbak Yuni. Maksudnya udahlah, nanti insya Allah di lain tempat rezeki saya lebih baik lagi dan lebih barokah gitu Mbak Yuni. Itu gimana Mbak Yuni? Betul. Apakah baik atau gimana itu? Oke, sebenarnya baik enggaknya tergantung dari Samen. Pertanyaan saya Samen pernah kasus kriminal nggak sebelum ini? Nggak pernah. Okay. Alhamdulillah nggak pernah. Oke. Soalnya kenapa satu lagi, Samen sebenarnya kalau sudah nggak kuat dengan keadaan, lebih baik tinggalkan. Karena kalau kayak gitu kamu suatu saat akan tetap ikut dengan mereka dan kamu akan jadi toxic buat orang lain juga. Jadi kamu beratin uang tapi pikiranmu nggak tenang. Paham nggak maksud saya? Jadi kamu ngejar bonusan yang dimana kurang lebih 18.000, 19.000, tapi hatimu meronta-ronta dan kamu sebenarnya sudah nggak nyaman dari cara bicaramu, kamu itu udah nggak nyaman. Ya udah tinggalkan aja. Paham nggak maksudku? Kamu mengejar sesuatu yang tidak pasti, bisa jadi dia 5 tahun atau 6 tahun dia tetap nggak mau ngasih long service. Emang kamu bisa nuntut? Long service nggak bisa dituntut sayang. Iya Mbak Yuni. Jadi lepaskan aja. Kalau kamu memang merasa tidak mampu, udah jangan diteruskan. Karena kamu akan sakit hati dan kecewa. Saya tahu kedepannya belum tentu majikan baik juga, tapi setidaknya kamu tidak dalam lingkungan toksik yang terlalu lama. Iya. Karena sakit hati itu kalau tidak dipercaya Mbak. Tapi dari nada-nada bicaramu kamu itu nantang juga. Jadi aura kalian tuh semuanya negatif. Paham nggak maksud saya? Jadi saat orang menuduh kamu itu lebih terpancing emosi. Paham nggak maksudku? Jadi ya udah kamu dituduh, laporin polisi aja. Sebenarnya kan nggak seperti itu juga gitu loh. Dia nanyain mungkin karena yang di rumah kan kalian berdua. Kan nggak ada orang lain, bisa jadi seperti itu gitu loh. Dia cuma nanya. Saya potong dulu. Maksudnya gini, itu saya itu udah bilang sama nenek, maksudnya sebelum saya bilang ngelaporin gitu, maksudnya gini, kamu kan tahu setiap kali kamu itu di kamar juga, kalau kok kamu bisa nuduh saya ngambil gitu, yang kan sebelum saya juga udah ada mbak-mbaknya yang dulu gitu, terus ya udah kalau kamu tahu saya ambil aja kembali. Terus dia bilang, enggak, kamu udah bawa keluar loh, kalau kamu tahu bahwa saya bawa keluar, kenapa enggak kamu ambil, enggak kamu cegah? Dia bilang enggak, dia terus bilang kayak gitu. Nah sekarang solusinya kalau kamu emang nggak percaya, ya udah, maksudnya kalau kamu mau pakai polisi ya udah silakan panggil gitu loh, maksudnya itu udah beberapa kali, nggak 1 kali saja Mbak Yuni. Ngerti? Maksud aku adalah aura negatif, kamu kasih aura negatif, paham nggak? Dengan aura seperti itu sebenarnya sama-sama kalian itu sudah nggak betah satu sama lain. Saya nggak bilang bahwa kamu melaporkan seperti itu kamu salah, enggak. Kan saya cuma bilang bahwa aura dia negatif, kamu timbali dengan negatif. Paham nggak? Iya. Jadi nggak bisa. Iya, kamu ngomong bener, nggak salah. Tapi kan kamu tahu kan itu auranya negatif. Merasa saling nggak nyaman dua-duanya. Dan kalian nggak akan bisa bersatu.
Dan lagi kalau ada kamera, majikan kebanyakan tuh jarang lihat kamera. Dan nanya, terus bukan kamu yang dijadi sasaran, terus siapa lagi? Paham nggak maksudku? Nggak mungkin kan aku nuduh suamiku yang nyuri. Sama halnya dengan orang yang bilang, kaos kakiku mana? Bukan berarti dia menuduh, tapi kan dia menanyakan. Karena kita sudah negatif duluan, kita merasa bahwa dia sedang menuduh kita. Paham nggak? Sebenarnya kalau dicerna dengan tenang, nggak ada seperti itu, nggak ada. Sama sendiri tahu. Coba sampean saat dia memberikan aura negatif, sampean balas dengan positif, itu aura itu nggak akan keluar. Karena dia negatif, kamu balas negatif, akhirnya meledak. Karena sesuatu itu tidak bisa tiba-tiba, Mbak. Itu semua proses. Paham nggak? Mungkin kamu melakukan kesalahan sedikit, dia biarkan. Dia melakukan kesalahan sedikit, dia biarkan. Begitu juga dengan kamu. Majikan marah dikit, kamu diem. Majikan marah dikit, kamu diem. Nah, akhirnya dua-duanya punya energi negatif. Bener nggak? Loh, iya benar emang itu Mbak Yuni. Saya itu kalau dimarahin cuma diem, maksudnya nggak mau lawan gitu. Udahlah, saya niatnya kerja, ya udah diem gitu. Maksudnya saya itu nggak mau rame-rame gitu. Kalau sekali lagi saya selalu bilang kalau diem ya diam terus, sudah biarkan. Sudah biarkan karena di situ memang gila Mbak. Selagi majikan mentaati peraturan dan cerewet itu sudah kayak bonus di Hongkong itu sudah orang Hongkong semuanya kan kayak gitu. Iya, paham. Lah iya mau sama. Intinya kan sama lebih paham dari saya. Karena Kamen yang tinggal sama majikan. Samen pasti lebih paham dari saya. Jadi Samen tak sendiri sebenarnya tahu aura Samen itu negatif. Dan majikan negatif. Apakah itu salah? Ya nggak salah. Karena kan aura-aura itu kan di sekeliling kalian. Kalau majikan nggak baik kan cecenya pasti juga nggak baik kan? Kalau cecenya nggak baik kan otomatis majikannya nggak baik. Tapi kalau kamu memberikan aura positif dulu, lama-lama kalah itu negatifnya Mbak. Coba sama tenang, sama tidur. Ayah, hilang lagi dah. Aulah tak cariin ya. Apa kamu menuduh saya mencuri? Paham nggak maksudku? Enggak, Mbak Yuni gini, saya tuh nggak boleh pegang barangnya dia, sama sekali nggak boleh pegang. Mbak, karena itu kan kita sambil bercanda, paham nggak maksudku? Lah, saya itu ngajarin sampean aura positif. Loh, kalau dia nggak boleh pegang kan itu masalahnya bukan di kamu, kan di dia. Paham nggak? Kalau dia bilang, ininya hilang. Wah, hilang Teteh. Wah, olah, tak bantu nyari ya. Dek mana? Kamu hilangnya dek mana? Misalnya lah. Kan berarti ya enggak loh. Ya diam loh. Itu kan auranya kita toh Mbak. Paham ya maksudku? Iya. Tapi kalau kamu bilang mau dicariin, oh dia lo nggak ngizinin saya nyentuh. Berarti kan lihat, kamu timpali saya pun dengan aura negatif. Paham nggak maksud saya? Bukannya sama bilang, oh wah Mbak Yuni tak coba. Majikan bilang saya nggak boleh megang, tapi saya coba. Karena dari awal sampean sudah nyetop diri sampean dengan aura negatif. Paham? Iya. Jadi apapun yang mereka lakukan, bacain doa, berikan aura positif. Di doa apapun selagi kamu tidak melakukan, tetap berikan aura positif. Hilang lagi ya? Ayo kameranya di sini, seneng aku bisa lihat aku muka aku sendiri. Jadi jangan tanggapi dengan negatif. Ada kamera. Wah, seneng aku nih gini nih. Jadi kalau ada apa-apa jangan nanya saya loh, Dadai ada kamera. Paham nggak maksudku? Kan auranya positif. Kalau kita mengeluh, Mbak, kita semuanya akan mengeluh. Kenapa ngomong? Saya itu udah sering kali Mbak Yuni bilang gitu sama majikan. Maksudnya kalau saya udah membuka diri, maksudnya gini. Kalau emang saya salah, tegur langsung, nggak apa-apa. Saya nggak mau ngomong sesuatu yang saya tidak mau mengakui juga kalau saya tidak melakukan. Mungkin kamu sering lihat saya nangis. Emang di video Mbak Yuni itu saya sering dengerin jangan nangis di depan majikan. Tapi saya nggak bisa mengontrol diri saya sendiri Mbak Yuni. Mungkin kadang majikan itu marah. Saya itu langsung air mata itu seperti keluar sendiri. Saya benar-benar nggak bisa nahan gitu. Saya itu ya Allah, kenapa begini gitu loh. Oke, kalau sama sendiri nggak bisa nahan aura negatif, terus sama telepon saya rasa nggak ada gunanya Mbak. Karena saya selalu bilang aura positif itu dari sampean, bukan dari saya. Satu hal, kalau kamu sendiri bilang tidak bisa, nggak mungkin saya bilang bisa dong. Wong kamu sendiri aja bilang nggak bisa, ya udah. Suka-suka sampean, bener nggak? Tapi kalau sampean bilang saya akan berusaha untuk lebih baik lagi, ya beda dengan orang mau berusaha dan orang yang bilang nggak bisa.
Jadi sampean sudah dalam aura tubuh sampean tuh nggak bisa, Mbak. Sampean itu udah ngomong, pikiran sampean bilang nggak bisa, doa sampean juga bilang nggak bisa, cara sampean juga nggak bisa. Terus aku itu apa? Tapi kalau kamu bilang, iya Mbak Yuni saya selalu nangis, tapi saya pasti bisa, besok saya nggak akan nangis. Jadi semua itu balik sama sampean, sayang. Kalau memang sudah tidak bisa, ya keluar. Untuk apa dipertahankan? Ini semua kan kembali ke kamu, bukan ke saya. Iya. Jadi kamu sendiri bilang, udah nggak Yuni, aku nggak bisa, nggak kuat. Ya udah, nggak bisa, nggak kuat, lepaskan, pergi yo. Tapi kalau kamu masih ingin bertahan, berikan aura positif. Kalau mereka toksik, kamu nggak boleh jadi toksik. Kamu yang harus jadi penenang di situ. Dia sudah toksik, kamu toksik, mampu semua. Jadi sekarang kamu bilang kamu nangis di depan dia tidak bisa mengontrol, ya wes, nggak ada yang bisa diperbaiki. Wong kamu aja nggak bisa, apalagi majikan yang gaji kamu. Bener nggak? Iya sih Mbak Yuni. Hailah, sampean aja sebagai pembantu kasaran ngomong, sampean orang sugih wes sombong, sugih meneh kayak apa? Makanya Tuhan nggak izinkan kamu kaya. Makanya Tuhan berikan kesempatan majikanmu untuk menyakitimu. Karena kamu sendiri aja bilang nggak bisa. Tapi kalau kamu tanamkan di hatimu, aku pasti bisa. Semua akan berubah dari hatimu, Mbak, bukan dari mereka. Bukan dari dukun, nggak ada. Semua itu dari kekuatan hatimu, banyak doa. Benar apa ora? Iya Mbak Yuni. Tapi saya tuh kadang berpikir ya, apalagi masalah saya juga bukan masalah di sini saja, keluarga juga. Tapi saya pikirnya udahlah, saya di sini cukup sampai kontrak kedua ini aja, saya nggak mau. Karena saya di sini juga gini Mbak Yuni, itu saya bukan nyalain siapa, mungkin saya juga terlalu kagetan orangnya kerja. Tiba-tiba nenek teriak di belakang saya, marah-marah tanpa tahu sebabnya. Saya tuh terus kayak orang jantungan gitu maksudnya. Terus kalau saya ngomong sama majikan, Mam, Bu, maksudnya jangan gini, kalau mau marah atau apa, marahlah ketika saya berhadapan, jangan di belakang saya. Saya tuh bisa kaget jantungan gitu loh. Saya tuh udah, ya Allah, cuma kenapa tau kok gini. Lama-lama saya berhatiin di sini, saya berharapnya majikan itu bisa lebih baik lagi ke depannya. Ternyata kok semakin kesini semakin tidak karuan gitu Mbak Yuni. Karena kan harapan sama tidak sesuai dengan kenyataan. Dan sebenarnya sama pribadi itu punya masalah pribadi yang dimana, makanya kan aku tadi bilang, kan nggak mungkin juga orang secara tidak langsung dan langsung tiba-tiba nangis di rumah di depan majikan saat dimarahin. Kecuali pribadinya dia punya rasa sakit yang dalam. Sebenarnya kan itu, kamu itu punya sakit lain selain majikan, Mbak. Sebenarnya ya benar Mbak Yuni, saya benar-benar gitu. Maksudnya saya punya masalah sendiri di rumah sih. Iya. Yang saya rasakan seperti itu. Saya itu kesini, pada tujuan saya kesini itu cuma menopang kebutuhan keluarga. Pengen keluarga saya itu mapan atau gimana. Saya udah percaya 100% ke suami. Setiap bulan saya kirimkan ke suami semua. Pengen sih, saya sadar maksudnya saya harus menanggung beban 3 keluarga, dari ibu saya sendiri, keluarga saya sendiri juga sama mertua. Tapi saya udahlah, saya maksudnya nggak mau menuntut banyak. Selama 4 tahun ini saya udah diem, dibohongin seberapapun sama suami, saya udah diem, udah berusaha. Karena mikir surganya istri itu atas ridho suami gitu. Udah saya ngalah. Tapi saya semakin kesini semakin tersakiti Mbak Yuni. Ketika kemarin saya tanya, sebenarnya 4 tahun ini udahlah saya mau pulang gitu. Ketika saya tanya, itu uang di tabungan berapa? Ternyata selama 4 tahun itu di tabungan itu nggak ada sama sekali. Bener-bener nggak ada sama sekali. Terus saya tanya, uangnya buat apa gitu? Terus dia bilang nggak ada kejujuran sih. Maksudnya ya buat kehidupan sehari-hari lah gitu. Masa sih kehidupan sehari-hari uang segitu banyaknya habis, tak suruh renovasi,
dapur aja nggak selesai, tak suruh ngapain nggak dikerjain. Saya tuh sampai benar-benar kayak depresi gitu Mbak Yuni. Sekali lagi, kamu mencoba menyalahkan suamimu. Kalau saya pribadi, saya tidak akan pernah menyalahkan suami saya. Karena saya tahu uang kalau sudah lepas dari tangan, itu bukan hak kamu. Lah kalau kamu pengen nabung, ya kamu pegang sendiri dong. Kok orang lain yang salah, sayang? Nah ini toksit yang kamu bawa. Kamu sekarang sejadi tidak percaya dengan suamimu. Seharusnya kamu tidak bisa mempercayakan seorang itu 100%. Kamu itu harus percaya pada dirimu sendiri. Di bankmu itu harus ada uang sendiri. Paham nggak? Jadi ini adalah manajemen yang salah, sayang. Kamu dapat gajian, dikirim semuanya ke Indonesia. Giliran Indonesia tidak bisa memberikan apapun, kamu drop, kamu kecewa, kamu marah, kamu emosi. Hingga kamu tidak bisa fokus sama pekerjaanmu. Benar tidak? Benar, Neng. Iya. Iya, emang saya ada tabungan, cuma sedikit. Yang lebih banyaknya itu tak percayakan ke suami. Karena maksudnya, masa sih antara suami istri nggak bisa saling percaya gitu. Tapi pada kenyataannya bisa saling percaya nggak, sayang? Ya, walaupun saya udah dibohongin berkali-kali dan saya berusaha memaafkan, tapi semakin kesini kok saya sendiri yang hancur, saya sendiri yang sakit gitu. Oke, seperti yang saya bilang tadi, bahwa kepercayaan itu tidak bisa 100% ke siapapun, Mbak. Kepercayaan pada diri sendiri itu 100%. Lah kamu bilang ada tabungan tapi sedikit. Dan sekarang kamu kecewa dengan suamimu. Ya nggak adil dong. Kamu aja nggak bisa ngontrol dirimu sendiri, kenapa menyalahkan orang lain? Tadi majikanmu menyalahkanmu, dan kamu menyalahkan suamimu. Dan ini akan muter terus. Kalian itu semua dalam lingkungan toksit. Maka apa yang harus kamu lakukan adalah kamu sendiri nyimpan uang. Keluarga di rumah dijatah. Bukan semua dipercayakan. Itu kalau sampean tanya solusi sama aku. Saya tidak menyalahkan sampean. Karena sudah terjadi. Lele sampean sendiri gak pingin fokus di kerjaan, ya udah pulang aja. Karena kalau kamu ganti majikan dengan pikiran yang gak jelas seperti ini, diharu-harui majikan sampean sensitif, nangis. Lele sampean wis nangis, majikan wedi diinterminit, akhirnya gagal. Lah kok bisa gagal? Karena hatimu sendiri tidak tenang. Iya enggak? Iya sih Mbak Yuni. Jadi selain kamu berusaha, kamu berdoa. Dan kalau berdoa, jangan lupa simpan uangnya buat diri sendiri. Lalu kamu sendiri aja bilang nggak apa-apa. Loh, giliran ada apa-apa ya jangan marah. Giliran ada apa-apa jangan emosi. Kan kamu sudah tahu, kalau uang dipegang orang itu tidak bisa amanah. Masalahnya itu di hati kita sendiri, Mbak. Bukan majikan, bukan suamimu. Kamu sendiri yang nggak bisa handle hatimu. Dan kamu kecewa. Kamu harus menanggung 3 keluarga. Keluarga ibumu, keluarga siapa? Keluarga suamimu, terus keluargamu sendiri. Paham? Jadi kamu tuh nggak bahagia. Jadi kalau kamu seperti itu, kamu nggak bisa, sayang. Dan kalau kamu maksakin seperti itu, kamu nggak akan bisa seperti apa-apa. Ngerti? Kamu nggak akan ada damainya, sayang. Ya, akan berusaha sekuat saya sih. Iya, soalnya kalau kamu nggak bisa, yuk nggak bisa. Karena bukan orang lain yang bisa membantu kamu, tapi dirimu sendiri. Iya Mbak Yuni. Sampean harus berdiri di atas kaki sampean sendiri. Sampean nggak boleh kayak gitu. Sampean nggak boleh menyalahkan keadaan. Kalau sampean menyalahkan keadaan, sampean sendiri yang akan kecewa. Bener nggak? Iya.
Yang bisa handle dirimu sendiri, bukan orang lain. Paham? Iya Mbak Yuni. Makasih Mbak Yuni solusinya. Harus semangat, harus Dan semangat. nasihatnya. Harus semangat. Selalu baca doa. Insya Allah. Iya, Jadi Mbak Yuni. kalau majikan Makasih tidak banyak. mau, kamu tidak mau, tanggapi dengan santai. Jangan dengan emosi. Ya, Iya Mbak. sukses Iya, selalu Mbak. buat sampean ya. Iya, terima kasih Mbak Yuni ya. Olah, Maaf mengganggu. nggak apa-apa, nomormu tak Iya, simpen, makasih, ntar, Mbak Yuni. ntar tak follow up ya. Iya Mbak Yuni, makasih Mbak Yuni. Iya sayang, olah, Oke, bye-bye. selamat pagi. Selamat Bye-bye. pagi. Oke, kadang-kadang saya nggak tahu harus ngomong apa lagi ya Mbak ya. Karena memang pada kenyataannya kita itu tidak sesuai harapan. Kadang-kadang kalau kita emosi, semuanya jadi galau. Jadi suami disalahkan, ini disalahkan, itu disalahkan. Jadi buat mbak-mbaknya sukses selalu dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.